Ngopot, Bu. Ngopot, Bo. Ngopot, Bu. Ngopot, Bo. Ngopot, Bo. Ngopot, Bo. Ngopot, Bo. Ngopot, Bu. Ngopot, Bu. Halo Bo Ngopot, mau tahu apa itu Ngopot Bo? Yaitu program baru, ngobrol santai bersama narasumber dengan berbagai informasi dan klarifikasi di sekitar Kota Batang. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Ngopot Bo! Kabupaten Batang, nama yang mungkin masih asing bagi sebagian besar masyarakat, namun juga merupakan saksi bisu dalam sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Perjuangan yang bukan hanya soal mereka yang berperang mengangkat senjata, tapi juga mereka yang berperan dalam setiap usaha untuk merdeka, termasuk bahasa. Bahasa yang menjadi sarana komunikasi kemudian diubah menjadi sandi demi menjaga informasi dari para kompeni. Bagaimana bahasa begitu berperan menjadi sebuah usaha kepahlawanan menuju kemerdekaan? Ngopot Bo kali ini akan membahas kembali sejarah perjuangan kemerdekaan dalam jejak pahlawan Batang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Wah, kalau ngomong semalam, tapi kalau di sini terang banget karena ini terang seperti pahlawan-pahlawan kita di perjuangan. Nah, di malam hari ini seperti biasa kita ketemu di acara kita Ngopot Bo, ya. Ngopot. Dan ini adalah kesayangannya acaranya Wong Batang. Saya pengen dengar suaranya semuanya. Ngopot Bo. Ngopot. Asik. Dan malam hari ini kita ada di Kampung Ketuk. Tepatnya di Bangunsari, Proyonanggan Tengah Batang. Barat, Bangunsari Oh, Barat. Proyonanggan Barat. Nah, Bangunsari Barat. Bangunsari Barat. Gang Perkutut. Gang Perkutut, Proyonanggan Tengah Batang. RT 4. RT 4. RW 4. RW 4. Wah, luar biasa loh. Daya ingatnya saya minta tepuk tangannya dong, ngomong-ngomong. Nah, jadi selama malam hari ini nanti kita berlangsung acara Ngopot Bo seperti biasa. Kalian boleh tulis komentarnya. Nah, kita udah tahu bahwa 10 November adalah dan selalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Erat kaitannya dengan peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia di Hotel Yamato di Surabaya. Nah, sebuah peristiwa heroik ini yang dilakukan oleh pejuang kita melalui kobaran semangat oleh pejuang kita, yaitu yang kita kenal adalah Bung Tomo. Peristiwa ini kemudian menjadi simbol perjuangan pahlawan demi kemerdekaan yang bukan hanya untuk dikenang namun juga dilestarikan. Nah, seperti biasa, bahasa Sinjab yang biasa kita lakukan setiap hari Kamis malam selalu kita keluar, itu adalah salah satu yang merupakan warisan dari perjuangan yang perlu diingat dan perlu dilestarikan. Ngopot Bo kali ini, tahu nggak sih lomba-lomba ngopot? Kita lagi berkunjung di kediamannya seseorang yang dimana beliau merupakan tokoh penting dalam bahasa Sinjab. Beliau sudah tahu ya, kalian pasti udah pada tahu. Atau ada yang lomba-lomba ngopot ada yang belum tahu. Nah, di sebelah kanan saya. Nah, beliau ini namanya Mbah Sowi. Nggih, Mbah nggih. Apa kabarnya Mbah, sehat, Mbah? Sehat. Alhamdulillah. 80 mau 80. Umurnya 80 tahun loh, lomba-lomba ngopot. Bisa terbayang ya. Tetapi memori beliau untuk bercerita tentang perjuangan Kota Batang, saya rasa masih bisa kita kenang sejarah perjuangan beliau. Nah, beliau ini merupakan salah satu saksi perjuangan di masa perjuangan di Batang pada masa kemerdekaan dahulu. Mbah, kalau dulu tuh Mbah nggih, masa perjuangan di Batang itu di masa Jepang atau Belanda, Mbah? Saya kalau Belanda. Bangsa Belanda. Belanda. Waktu Belanda aja, Mbah Ji. Belanda bapak saya masih penjahit. Oh, Bapak Penjahit. Ibu penjahit. Oke. Bukan mudin, bukan lebih niku Nggih. barang pun dangu-dangu niku jahit. Penjahit. Nih, kalau Jawa napa nggih sekarang? J, Jahit, J, nggih. Mbak. Jadi Lan, ini bapaknya nggih. adalah penjahit. Penjahit. Ya,
Dan di waktu itu di masa perjuangan penjajahan Belanda, katanya Mbah Nggih. Terus Mbah ngertos boten terjadi peperangannya itu di Batang itu di mana Mbah? Di daerah pundi Mbah? Di daerah mana? Kidulnya dia sih kan Selatan. Di bagian selatan Mbah. Saya sudah kalah nah. Nggih boten apa-apa. Sepundi niku. Kalau niku lah kula niku bapak kula niku sawa napa nggih? Bapak kula niku pertama jahit. Pertama bapaknya menjahit. Jahit, kari parang jahit niku langsung jahit karang di nganu sih nggih apa di pikul kami kang bongkok. Nggih. Lah niku lajeng bapak rondo teko. Oh, Belanda datang. Belanda datang lalu buat pelindungan. Oh, buat perlindungan. Pelindungan. Nah, seperti kolam itu lah. Heeh, Bapak dia kalau mesti anak kecil bingung barang kata niku terus bapak jam mlebu sawan apa nggih suruh masuk mlebu mriki niku ditutup belarak niku belarak niku anu kelapa daun kelapa banget nggih anu do maca mengko londo pek ora kolam macane sumembung bahu melayar sium sumembung melayar sium sumembung terus maca kartu lah niku dilalah gendonge nggih dilalah londo niku lalu mboten sumerep. Oh jadi dibutakan lah niku sana somo bisu bomo budek omyong mecek dadi wis bisu budek mecek niki carane Jawane nggih niku. Lah meneng bareng kados niku. Tengku dua pun. Tapi niku mon bapak wis alhamdulillah wis bawa motor kok. Bae ayo ngeri barang ngeri. Niku kawasan pundi Mbah? Itu di daerah mana? Daerah selatan niku sing pundi Mbah? Nganu utara. Dukuh Kebonan. Oh, daerah Kebonan. Daerah Kebonan. Berarti waktu itu peperangan pernah terjadi di Kebonan. Oh, ngaten nggih Mbah. Kebonan, barang Kebonan niku nggih yo ngeri. Kula niku film niku yo weruh ngrungu wong mbuh disembelih ora ngerti kamane wong ngolok-ngolok niku. Jenengan waktu niku yusione pinten Mbah pas waktu peperangan Belanda niku jenengan masih umur berapa? Wong kula lan 42 rondo niku kula lahir 42 yo cilik alit nggih Mbah. Rondo merdeka 45 nggih ya wis umur isih kapan nganggo kakot tapi lah ngetan wae diwehi rada imutan yo lumrah to kalen aku wis tuwa. Nggih Mbah mboten. Ana wis tutuk ono sing itu ono sing anu bapak kula niku bareng atus niku wangsul itu kalong payah. Heeh. Lah bapak cerita aduh ya wis ora ndek timun iki buka apa ki ya. Wis kenal karo dhewe. Nggih bingung ora sak ngerti. Nggih. Ora duwe mangane apa kon kenal dhewe tuku telo poong. Telo kali poong sing di. Lah poong telone wae poong. Lah kan. Lah kalau ora di duwe ora jahat ora di duwe. Wah kaya kowe lah wis. Wis ora sampe tapi wae. Ora sampe tapi salah ngono nggih carane walian Ora wong kelipet buka. Nggih. Wis kenal karo dhewene tuku telo bae, tuku telo. Lah bapak niku barang jahit niku jatuh. Karena ya sik cilmo pikire wae karo jatuh nangkal. Weh, kok ora timun? Ora timun. Semuanya lho Pak, nyambut gawe bingung sih. Semuanya Pak nyambut gawe, saiki ora sampe tawi buah kenal karo dhewene. Jebule niku cemung omah. Omah Pak nyambut gawe buruh rubuh. Omah niki sarangan lho. Omah Bapak rubuh, Pak jahit priye. Rumahnya itu runtuh.
Coba rubuh dadi wong melarat kamane miskin, akeh wong miskin Pak. Dadi Mbak. Ora le timun. Lah timun we sing aran timun, sing walian maneh ora maca. Oh, berarti ngaten nggih Mbak nggih. Untuk menjahit gimana bisa menjahit sedangkan rumahnya pada runtuh semua waktu zaman zaman dulu aja. Oh my, miskin-miskin Mbak. Lah Pak Buruh iki piye semong we, mong Pak Buruh we rubuh kok panjangke Mbak. Wis saiki sing jagono kula, wis saiki anu kae. Ora sing Betawi. Ora sareng Betawi Jakarta lah. Ora usah teng Jakarta. Ora, Mbak. Ora sareng Betawi, Betawi wilet ngliwet. Ora usah ngliwet. Enggak usah masak nasi. Nah, kenal karo diwilit, ana diwilit tuh. Diwilit telo tuku telo. Kalau ora duit Mbak, ora sanggup tuku telo. Jadi zaman dulu nih kok Mbak berarti dahare ngangge telo. Iya karang mulan sing dijual Mbak itu Bapak. Telone niku tumbas nopo mendeteng teng ladang nopo pripun niku Mbak? Ya tumbas jirang telo malah murah kalau murah. Tapi sesama masak nggih masak keluarga. Ayo yo ngene Mbak sama kula ndemen. Nah Mbak niku Bapak tahu cerita mboten Mbak? Maksudnya bapaknya jenengan pernah cerita mboten tentang zaman niko penjajah niko aku wonten siasate mboten Mbah sing kangge perjuangan ben saged merdeka niko pernah cerita mboten Mbah? Oh bapak kok ora tahu cerita Mbak. Ya paling muga-muga ya muga-muga ya merdeka. Muga merdeka. Malah nggih muga merdeka. Lah kula niku nggih sareng mriku kula niku sumerep paling dipun ora dobong. Mriki lho dobong kene lho dobong. Dobong rondo. Gang perkutut ngarepe Mbak, gang perkutut ngarepe. Berarti si Mbak itu pernah melihat ada dibakar nggih Mbak? Dibakar. Mak wis bakal bulan-bulan. Wak derip parane ngene wak derip. Lah rembogan Mbak. Kono wis rembogan anu. Lah moto kan, nggon moto pabrik moto Mbak. Itu RE ya. Jadi di daerah RE dulu juga bagian dari penjajah Belanda di situ juga terjadi adanya pembakaran, adanya penjajahan Belanda juga terjadi di sana juga teman-teman lomba-lomba ngopot. Jadi mungkin untuk teman-teman lomba-lomba ngopot yang masih bingung, nanti kita akan keluarkan translate-nya juga di bawah ya. Kadang cilik cilik banget. Jadi kita akan bantu ya untuk ini karena memang justru kita itu bahagia karena kita masih punya generasi pertama tentang perjuangan di masa itu dan beliau mengikutinya walaupun beliau masih kecil kita menghargai itu. Ya bahasa 3 tahun 4 tahun tapi pikirannya rada masuk Mbak. Usia segitu golden age ya. Maksudnya di usia segitu memang ingatan anak-anak tuh masih masih ingat dong, apalagi kita semakin tua usia semakin ingat. Mbak, terus ngaten Mbak tentang munculnya bahasa Sinjab. Nah, kok bisa muncul bahasa Sinjab nih kok pripun Mbak? Bapak ngomong karo nyong ngomong. Sangge wis bapak nek ngomong kok kae orane. Buka apa? Ora samangan Bu. Wis macet bae, wetenge lho ora buka ora samangan. Lah kalau ora timun ora duwe. Wis timun itu enggak punya duit ya. Bahasa Sinjab timun punya timun tuh ora hamid ya kena timun. Lah nek timun kuwi nek diukur kaya mana cara kaya wong sekolah mono. Ya, seperti orang sekolah. Membaca. Lah sebab membaca ya terus batal. Wong maca karo ingsun mimiti. Napa niku Mbak? Lah niku wong maca puputan. Mimiti mitun timun mundhit duit. Iki secara di sekolah mono wis meningkat ora SD. Oh, ngaten. Ora SD. Nah, berarti Sinjab niko pertama kali saking jenengan ngertos saking bapak jenengan. Bapak
Jadi itu bahasa yang Bahasa digunakan guna. para pejuang, para masyarakat Batak supaya tidak terdengar pada saat berkomunikasi dengan adanya penjajah Belanda, kan Mbak? Oh berarti ya sudah lama sekali ya Mbak ya. Dan waktu jenengan dengar bahasa Sinjap niko, berarti sekarang niko dengan bahasa Sinjap antara jenengan kali bapak niko, berarti di rumah juga ngangge bahasa Sinjap. Tapi lah, sing angetanane Mbak, pikire sing masuke nyontot tunggal udah bisa Pak. Wong 9 wis. Tapi ya nganti saiki wae ya ora bisa ngomongan lah. Oh, berarti dari 9 9 hanya Mbah si ya kakakku sithik-sithik yang lancar dan menguasai tentang bahasa Sinjap tersebut. Gitu loh ngomong. Dan beliau mau berkenan ngobrol tentang bahasa Sinjap. Walaupun saya seberapa pintar ya, tapi saya mau belajar nih sebagai generasi muda, kita harus mempertahankan. Lah nyo saya ngono Mbak, ngomong. Priye Pak nek ngetok Pak? Aja ngetok aja. Yang bare priye timune aja ngetok, aja utang. Oh, ngaten. Nah, Mbah, terus niki Mbah, sebelum kita ngobrol bahasa Sinjap lebih jauh nggih Mbah nggih. Nanti setelah ini ada breaking news, ada informasi sebentar nggih Mbah nggih. Saya mau informasikan sekedar mawon. Nggih. Buat teman-teman Lombok Ngopot, kita udah tahu nih bahwa perjuangan Mbah Sowi niko, cerita tentang bahasa Sinjapnya. Nanti kita akan kulik seperti apa bahasa Sinjap di Kota Batang dan siapa pelopor-pelopornya dan seperti apa kondisinya. Dan tau gak sih Lombok Ngopot, kita ini ada di rumahnya si Badar, suasana rumahnya tuh sangat enak banget. Jadi memang sebuah perkampungan yang memang alami, dan kedekatan antar tetangga satu sama lain di sini cukup berasa. Semua support dan semua pada nonton di depan saya. Terima kasih ya buat tetangga, terima kasih buat semuanya. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan langsung ke breaking news. Nisa, this is your show now. Thank you. Hai Lombok Ngopot, it's me Nisa in the house and welcome back to the new episode of Ngopot Bo. Kene wae. So Lombok Ngopot, kali ini Nisa menyapa kalian dari tempat yang berbeda. Bisa kalian lihat nih, Nisa ada di mana? Pasti udah pada tahu dong Nisa ada di mana. Yap, kali ini Nisa ada di alun-alun Kabupaten Batang. Nah nih buat Lombok Ngopot yang dari luar kota, ya nggak tahu nih Kabupaten Batang alun-alunnya seperti apa ya. Beginilah kurang lebih. Nah kali ini pastinya kehadiran Nisa di sini untuk menyampaikan breaking news, info-info seputar Kabupaten Batang yang pastinya informatif dan edukatif buat kalian semua. Infonya tentang apa sih? Breaking newsnya tentang apa sih? Simak ya Mbok, biar pada tahu, jangan di skip. Nah pastinya breaking news kali ini akan sesuai dengan tema kita malam ini. Tapi sebelum itu Lombok Ngopot udah pada tahu belum sih kisah di balik tank-tank yang ada di belakang Nisa ini? Kok bisa sih tiba-tiba ada di alun-alun Batang? Kenapa parkirnya di sini? Well, Lombok Ngopot, parkirnya tank-tank ini di sini nggak sembarang diparkir aja Lombok Ngopot. Jadi ada makna implisitnya di balik diletakkannya si tank-tank ini di alun-alun Kabupaten Batang. Jadi Lombok Ngopot, diletakkannya tank-tank ini di alun-alun Batang itu untuk menjadi simbolis peran Kabupaten Batang dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang mana Kabupaten Batang juga berperan loh dalam upaya kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang mana nih ya Lombok Ngopot, Kabupaten Batang merupakan daerah berbasis prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut dalam perang 8 jam di Mangkang yang ada di Semarang itu. Nah, kok perangnya di Mangkang? Ininya di sini, apa hubungannya? Jadi gini, meskipun perangnya ada di Mangkang, jadi ada beberapa daerah yang juga terkena dampak perangnya, seperti beberapa diantaranya daerah Subah, Limpung, Warungasem, Blado, dan juga Bandar, yang mana ada di Kabupaten Batang yang juga menjadi salah satu beberapa daerah berperang nih, jadi tempat pertempuran juga nih. Nah, atas peran Kabupaten Batang itu dalam pertempuran dalam untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu salah satu alasannya kenapa tank-tank ini ditaruh di sini. Jadi untuk sebagai simbol
peran Kabupaten Batang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan lomba-lomba ngopot udah pada tahu belum sih kalau cerita ini ada hubungannya loh dengan Taman Makam Pahlawan yang ada di Kadilangu. Jadi prajurit-prajurit TNI AL yang berperang pada waktu itu yang gugur pastinya ada di Kabupaten Batang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan yang ada di Kadilangu. Jadi lomba-lomba ngopot yang pada nanya atau pernah mikir kira-kira pahlawan apa sih yang pada dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kadilangu itu? Nah itu tadi jawabannya, yaitu para prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur di saat pertempuran yang ada di Kabupaten Batang. Nah, alasan kedua kenapa nih para tank-tank ini diparkirkan di sini itu juga untuk sarana edukasi bagi warga-warga, generasi muda supaya mereka juga mengenang, bisa terus menjadi monumen mengenang para pahlawannya dan juga momen-momen bersejarah yang ada di Batang, khususnya peran Kabupaten Batang dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, lomba-lomba ngopot yang namanya peran kemerdekaan, yang namanya pahlawan bukan cuma melulu tentang siapa yang angkat senjata loh. Peran penting lainnya dalam upaya kemerdekaan yaitu bahasa. Kalau lomba-lomba ngopot pada tahu nih, bahasa juga ambil peran penting dalam usaha kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sih bahasa buat apa? Bukannya yang penting bambu runcing, senjata, tank. No. Bahasa juga merupakan alat atau sarana penting dalam upaya kemerdekaan, di mana bahasa ini sebagai sarana pemersatu bangsa. Seperti yang lomba-lomba ngopot tahu, kita dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai banyak suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda-beda disatukan menjadi satu bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik untuk menyusun plan-plan selanjutnya nih tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan fungsi selanjutnya yang banyak orang nggak tahu nih soal bahasa. Bahasa itu bisa jadi sarana untuk menyampaikan informasi. Seperti yang lomba-lomba ngopot tahu zaman penjajahan, yang namanya informasi bersifat rahasia, top secret, itu harus disampaikan dengan sangat amat berhati-hati. Nah, bahasa di sini bisa berfungsi sebagai sandi, di mana untuk menyampaikan informasi biar tetap rahasia. Nah, seperti bahasa yang ada di Batang ini nih, bahasa Sinjap, kalau yang banyak kalian tahu, seperti yang tadi udah dibahas di sesi 1, juga merupakan bahasa yang sengaja diciptakan untuk digunakan sebagai penyampaian informasi yang bersifat rahasia. Jadi digunakan untuk bahasa sandi, gitu lomba-lomba ngopot. Nah, seperti apa peran bahasa selanjutnya, terutama bahasa Sinjap yang dari Kabupaten Batang ini? Jangan lupa, jangan di skip sesi 2-nya, karena setelah ini kita akan lebih mengulik tentang bahasa Sinjap. So, that's all breaking news kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk pihak-pihak yang sudah support breaking, maksudnya Ngopot Mbo kali ini. Ada Kumon Ahmad Yani pastinya, dan juga terima kasih for all of the team of Ngopot Mbo, dan juga narasumber kita kali ini. Dan lomba-lomba ngopot Hari Pahlawan itu bukan melulu soal pahlawan yang angkat senjata. Semua pihak yang berperan dalam upaya kemerdekaan Republik Indonesia adalah pahlawan. Bisa jadi kita pahlawan milenial yang masih mengingat nilai-nilai kemerdekaan. So, that's all breaking news Nisa kali ini, and see you in the next episode of Ngopot Mbo. Bye! Oke, thank you Nisha untuk breaking newsnya. Dan di malam hari ini masih bersama kami dong di acara Ngopot Mbo. Nah, di acara Ngopot masih dong bersama Mbak Sowi. Mbak Sowi masih tetap stay tune di Ngopot Mbo seperti biasa. Untuk yang mau tulis komentar aja ya. Lulusan SD lah, Mbak. Tapi nyanyian guru kie isik. Sing kimutan apa, Mbak? Sing kimutan. Coba Mbak setunggal, Mbak. Coba nyanyi setunggal nopo sing kimutan. Nggih. Ya kena dedalane gunung lawan seti kudu andhat asor wani ngalah dur wekasane gambang dan simpangi ana catur. Tepuk tangan dong. Simbahnya masih bisa nyanyi loh. Di Yuswa 80 tahun. Jawane Mbah. Nggih, jawane apa, Mbah? Gunung lawan seti. Gunung wis sing dhuwur, seti kalah karo seti.
Oh. Kayak wong sekti, wong dhuwur sok njaluk apa-apa merono. Kundu anda pasar karo wong saiki sok anda pasar karo sing nyuwun Mbah, anda pasar. Nyuwun sewu. Nah, nyuwun ora ono ngono papit. Ora kulane ora anu Mbak. Zamane wis beda nggih, Bang nggih. Wani ngalah. Nek ana wong tukaran ngalah utawa Bang dancing bange ana wong tukaran sok nyimpang aku. Ana catur mungkul wong marane kok mungkul. Minggir. Aku lho ana mana. Ya ora paman Mbak karang sing mana. Nggih, Mbah. Nika manuk dunduh susuwe melasi wong melasi umur anak sejak di Ela kocur tetelengen kang kinurung kate waton sambat mati ke keprina anakku ora wurung aku mati lan kapena atining dunduk aduh anakku priye mramati mung aku nek dipikat ta sambat dipikat to cara dipikat ngono engko dadi mati. Nah, tahu kalau belum mau ngobrolnya apa? Iki ora paman, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih. Nah, Mbah, terus misalkan nggih, Mbah nggih, wonten lari-lari generasi muda, anak-anak muda, rawuh teng mriki pingin belajar sinjap kalian jenengan kersa napa mboten? Kersa, Mbah. Kersa. Tapi ya aja nganu piran nggih. Apa seminggu. Oh, nggih. Siap. Berarti intinya masih hidup. Nggih. Jadi lomba-lomba Ya ngopot. Jadi lomba-lomba ngopot, Simbah itu mau kalau misalkan nanti siap untuk mau membantu belajar kita bahasa Sinjap. Itu bahasa rahasia yang dulu digunakan waktu zaman penjajahan Belanda, itu digunakan untuk pembicaraan antar teman, antar keluarga supaya tidak terdengar dan tahu para penjajah itu kan gitu ya, Mbak. Jadi boleh siap untuk belajar, tapi Simbah nanti diskusi lagi kapan deh waktu dan tempatnya. Rumahnya gampang kan, ada di Kampung Ketuk, Bangun Sari Barat, ngaten ya Mbak ya. Di RT berapa tadi Mbak? RT 4 RW 4 Batang. Gang Perkutut. Gang Perkutut Batang. Nah, ora ngerti Perkutut, Gang Rongsok. Oh, Gang Rongsok. Jajaran Rongsok sih, Mbak. Oh, gitu ya Allah. Si Mbak ini memorinya masih bagus banget loh Mbak Sowi ini. Nah, terus Mbak, kula badhe takon Mbah, niki wonten mboten Mbah pengakuan dari pemerintah tentang bahasa Sinjap, ada nggak Mbah? Ada. Nggak ada. Ya? Tapi memang ini bahasa gaul. Kalau anak-anak sekarang tuh bahasa gaulnya zaman dulu nggak Mbah, nggih Mbah. Gitu. Jadi ini tuh bahasa gaulnya teman-teman. Barang wis suwe-suwe rada kenal karo jenate Nat. Bapakne Tony. Oh, Bapak Istoni. Lah kowe kae ya nungaan melu tapi ora sempurna, Mbak. Nggih. Parit. Nggih. Mangku tarit. Nggih. Napa niku, Mbak? Mangku tukune piro? Tukune piro tuh kan, aku juga ngerti masih. Sawes. 1000. Aku ngerti kalau ini. Sak terang. 100. Apa terengki enggak lomba-lomba? Enggak, orkes saja. 50. Oke, udah aku udah tahu kalau gitu-gitu dikit ngerti ya. Kulo ya Bandung aja ya, Mbak. Dongeng lagi boleh, Mbak. Dongeng terus sama kita. Pak Tuku Soto ora duwe duit, bisane separo. Kari-kari regane 4.000. Bingung yo. Lah ya nek tak cake taune kodhok. Taune kodhok ora payu sih. Taune kodhok. Sotone kodhok ngono. Nyong maksudnya tuku 2.000 lah. Ngertine sotowe kodhok sih. Duwe kodhok. Tak pikir. Terus sotowe rekong. Rekong wet. Emang jadi ukurannya kan dipikir Mbak, aja nganti nyusahake. Menyusahkan, yang mendengarkan, yang mengartikan. Sebenarnya di sini tuh kita sudah ada artisnya Sinjap sebenarnya di Ngopot Bo. Jadi posisinya di depan kanan saya, di depan saya pas. Jadi ada yang namanya panggilan sayang saya adalah Om Seto. Nah jadi kalau Simba ini tiba-tiba ngomongnya pakai Sinjap, saya harus ada translatornya yang harus mengatakan membantu saya. Gitu. Kira-kira
Mbah ngomong sinjap saged Mbah sakniki kalih artis saya yang terkenal sama Om Seto. Om Seto boleh gabung duduk sini kali Om Seto ya. Artisnya. Niki saged matur sinjap Mbah pinter. Ayo Om Seto boleh duduk sini deh Om Seto. Nah, mriki coba Mbah matur sinjap apa Om Seto nanya deh tentang sinjap apa Om. Silakan. Sinjap nek Suaranya lebih keras Om. istilahnya Apa? mau beli rokok. Nah. Istilahnya kan Nah. kalau zaman sekarang itu bangkut padung. Nah, Benar ya, ya, betul. Betul napa Mbah? Nah, istijab ini yang tak kata istijab bajingan. Hah? Maksudnya bajingan istijab. Oh. Istijab ya, bajingan. Oh, Ya istinjab. cawane Mbak, Oh, ana cawane. Oh. Maksud padung. Padung rokok. Oh. Arep. Piro? Ah, Berapa? Wis sampe Jawa kan. Nggih. Mirang wis 5.000. Kalau ngelihat ada wanita cantik, ayo, iku pripun, Mbak? Ngepang temennya piste ngepang, bocah apik. Oh, bocah apik, berarti bahasanya Pitik Urang ngepang. pite ngepang. Oh, pitik ngepang. Oh. Bocah ayu. Bocah ayu. Nah, bocah Lek ayu. kula pitik ngepang mboten, Mbak? Ngepang. Oh, ngepang. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Aduh ya Allah. Nah, Kalau nggak mengko gini. ya Mbak sapi sih kok Nggih. di ngerti ngepang ya apa maksudnya pani api. Oh, pangi niku api. Jadi sawise ngerti Jawane Pak, bahasa Indonesia ngerti Jawane ngerti, sinjape nggih Ah, ngerti. sinjap Mbah, iki. kok jenenge sinjap niku napa, Mbah? Hah? Kok bisa asmanipun sebutannya kok bisa sinjap niku pripun, Mbah? Sinjap bajingan Mbak. Oh, sinjap niku bajingan. Bajingan. Itu sebenarnya bahasa yang digunakan orang-orang yang di pinggir jalan. Oh, gitu. Iya, enggak pemerintah enggak ini. Tidak. Oh, jadi enggak, itu pemerintah. bahasa yang digunakan Tunas. prokem, bahasa-bahasa gaul yang digunakan untuk orang-orang yang di pinggir jalan, Apa, untuk gaul. bahasa istilah ya, Mbak ya, Ya. untuk pembicaraan gitu kali. Pembicaraan ya wong sing wis ngerti. Wong sing wis ngerti, orang-orang yang sudah tahu. Orang harus ngerti, Pak. Ngomong ngopot gitu ya. Malam mlebu kae, malam mlebu kae ngono. Oh, nggih. Wong ngemis. Nggih. Mbah, Nah, nah berarti kan kayak pemerintah nih kok mboten ngertos Oh, Mbah, mboten. nggih. Ini hanya untuk Nak merdeka, rakyat nih, rakyat. bahasa rakyat rakyat ini. gaul. Rakyat Bahasa gaul. Aduh mantap rakyat gaul. Tepuk tangan dong. Berarti rakyat itu juga punya bahasa Gaul, gaul. Lah nyong padane Mbak ngomong karo Lidi. Din, ngetok ngono. Ayo, aduh, ora diterima ngetok utang. Oh, ngetok. Ngetok utang, ora diterima, ora duwe duit. Ngerti nggak Om Seto? Ngerti ya? Tapi kalau Lah. sekarang modernnya Hamid ya, Pak ya. Hamid Nah, lah niku sakniki. isih rada isih Hamid saya mitung timun mundhit. Dijawake karo sekolah ngono SMA maca. Ora maca, ora jadi. Iso nami nitik. Nah, mitung timun mundhit duit. Betul. Nah, Jin, jin, jin. ana rasa ora amit. Ana. Saya ora tau nganu. Mbah, kula badhe Nah, takon Mbah Sowi. Untuk generasi yang muda-muda, saya, Om Seto dan semua yang nonton niku Mbah, sing nonton acara niki Mbah, sanes kula mawon, tapi wonten arek SMP, SMA. Nah kan generasi muda kembali harapannya terkait tentang bahasa sinjap. Pripun Mbah? Menurut jenengan pripun Mbah? Pingine pripun Mbah? Pingine bahasa sinjap niko nopo terus dikembangkan, nopo dihilangkan, nopo pripun Mbah? Ya dikembangkan apa? Dikembangkan, Tapi dikembangkan. cuman pemerintah. Oh, Ojo, gitu. mengacu pemerintah. Jangan Itu mengacu bahasa. kepada pemerintah. itu Tetapi gaul. ini adalah Gaul, bahasa gaul, gaul. yang harus tetap dilestarikan, teman-teman. Mungkin gitu ya, Mbak ya. Padahal ngono, Mbak. Ren simbang. Napa Sampai niku, ngerti Mbak? ora simbang, ora ngerti. Napa? Ora ngerti mono. Simbang jajan. Lah sampai jajan. Nyunggah ke- Mbak kono wae ana Apalagi kampung aku. aran wae jregan. Simbang ana kampung jregan arane. Lah wae ora jajan. Orang jajan. Ora simbang ora primono. Panjajan jregan kampung jregan, Mbak. Orang mulai simbang, Simbang itu jajan. kamu jerikan, ini suwe cara
ono barang sing ora ngerti Mbak, salah tanya pertanyaan lalu. Wong pengalaman. Aku ora menten Mbak wong tuwa. Nggih, Mbak betul. Jadi teman-teman, kalau Simbah ini adalah Sinjab untuk yang versi original. Nah, kalau Om Seto adalah Sinjab yang versi yang modern yang udah terkontaminasi dengan banyak hal karena juga dengan pergeseran tahun dan segala macamnya. Salah satunya gitu ya. Jadi tapi sebenarnya kita tetap mengacu kepada generasi pertama seperti Mbak Sowi. Jadi kenapa kita tuh rawuh ke sini karena tujuan kita adalah Mbak Sowi ini adalah salah satu generasi pertama tentang bahasa Sinjab. Terus kedua, beliau juga mengikuti tentang perjuangan para pejuang-pejuang mengikuti karena Bapak beliau juga berjuang walaupun bukan sebagai pejuang tetapi beliau bisa mengikuti dan mengerti tentang daerah-daerah mana yang tadi. Bahasa kowe ono sing ngerti, Mbak. Nggih, Mbak. Aduh, gawe rong, dadi apa gawe rong kowe? Ya baru ngerti nih, Mbak. Nah, jadi orang sepuluh lorong. Iki pengalaman Mbak dari Bapak. Tak buka masjid gawe rong. Gawe rong. Lorong. Ya tambahan banyak orang ngaco. Nah, terus Mbah, harapannya Simbah untuk generasi muda, tentang kita kan sudah merdeka niki Mbak nggih. Kita sudah merdeka, sudah bebas dan segala macam. Harapan Simbah untuk generasi muda niko napa Mbak? Saged ningali kamera mriko Mbak, masing teng mriko Mbak. Nah, harapane Simbah kangge lari-lari enom niko napa Mbak? Kanggo anak-anak muda. Monggo Mbak. Untuk belajar apa yang baik dan mudah-mudahan temannya banyak. Untuk kata-kata ini dikembangkan supaya dapat semua. Nah, kalau berkata, kalau sing bisa ya mana? Makut timur, tuku. Nyong kan sampean kanca ya mana? Tuku bali ya. Lah, orang ngerti sih. Lah, timurnya nanti ki. Serungoe nanti, susuke nanti. Ndak, ada susuke nanti ora kamar ya. Oh berarti intinya harapannya Simbah teman-teman Lombok Ngopot bahwa generasi muda itu tetap harus belajar, harus melestarikan tentang bahasa Sinjab dan bisa terus digunakan untuk perkampungan, untuk rakyat datang gitu ya. Salah satu ingatan ngerti jadi mbok menawa kandang-kandangan wae Pak nganggo bahasa iki nggak bisa nampa. Oh, jadi intinya bahasa kita tuh kaya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, dan di Batang tuh juga ada bahasa Sinjab yang harus kita lestarikan. Itu harapannya Simbah. Nah, Simbah nanti juga siap untuk membantu generasi muda untuk bisa belajar. Kita belajar bareng. Saya setelah ini juga akan belajar. Kita tim Ngopot akan belajar bareng nih, akan privat bersama Mbah Sowi. Ngaten nggih Mbah nggih. Nah, Mbah, untuk mengakhiri kata Mbah, kesimpulan dari sore hari ini dan malam hari ini yaitu kita adalah bangsa pejuang. Kita punya darah patriot yang mengalir di badan kita. Semangat berinovasi, wahai generasi muda. Jadilah pahlawan masa kini yang membanggakan negeri tanpa melupakan sejarah masa lalu para pejuang kita. Selamat Hari Pahlawan 10 November. Terima kasih Mbah, saya Yoti Dita mewakili teman-teman Ngopot Mbok. Matur suwun, matur sembah nuwun waktunya supaya Mbah Sowi diparingi kesehatan, keselamatan dunia akhirat, diparingi sehat selalu, diparingi berkah acarane nggih Mbah nggih Ngopot Mbok. Kula matur nuwun, ngapunten menawi kula kalih rekan-rekan sedaya teman-teman nika Mbah ngerepoti ganggu waktu jenengan. Oh, sudah ini sudah berkah sekali. Kula matur nuwun. Ngaten nggih Mbah nggih. Terima kasih buat teman-teman Lombok Ngopot. Kita nanti ketemu lagi seperti biasa di acara kita setiap Sabtu malam jam 19.30. Nanti Mbak, kalau nganu wis setuju kabeh. Nggih. Dinopo ono Pak belajar. Oh, gitu siap Mbak. Siap. Mbak sih ono. Tuh denger ya Lombok Ngopot ya. Nanti kalau ada yang mau belajar Mbak, nanti kalau ada yang mau belajar langsung DM di IG Ngopot Bo. Nanti kita yang atur jadwalnya, kita yang ngomong sama Simbah. Gitu ya Mbak ya. Untuk bisa belajar. Siap ya Mbak ya. Salaman dulu Mbak. Amin. Alhamdulillah. Gitu. Jadi buat teman-teman Lombok Ngopot jangan lupa nonton setiap hari Sabtu malam Minggu jam 19.30
di channel YouTube Ngopot Bo, dan di IG kita jangan lupa kalau mau yang belajar sinjap siap, kita akan siap bantu untuk langsung ketemu sama Mbak Simo. Nggih? Kok Mbak Sowi, maaf, mohon maaf. Di Mbak Sowi seperti biasa. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Thank you, sukses, sampai ketemu lagi di event yang jauh lebih baik, ketemu lagi di minggu depan di acara Ngopot Bo.